علمنا الذي ينفعنا وبفقهنا وفقih ahlana wa qarabatilana bidinina. Bapak Ibu pengelola jurnal yang saya hormati, selamat bergabung kembali dalam aktivitas kita pagi menjelang siang ini, tutorial pengelolaan jurnal tingkat dewa. Karena nggak bisa tingkat nabi, nabinya sudah diklaim Pak Masur. Oke, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lain kok nggak tampak wajahnya ya, padahal ingin lihat ini wajah-wajah pengelola. Oke, Malu-malu, Bu Pak. Dasmi. Malu-malu, Pak. Oke, Pak Manan. Sip. Hari ini kita akan bicara dua hal, yaitu pengembangan web jurnal kita, dan yang kedua konten tambahan berupa ekspor import metadata. Sesi pertama modul 2 ini akan disampaikan oleh Pak Jamil tentang state counter, leg counter, termasuk Google Scholar nanti, dan konten tambahan nanti saya yang akan menambahkan dari materi-materinya Pak Jamil tentang ekspor import metadata dan aktivasi DOI. Walaupun saat ini DOI kita lagi ada trouble dikit. Silakan Pak Jamil untuk dimulai materinya, sambil lalu menunggu teman-teman yang lain bergabung. Baru 11 orang bergabung, tapi nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di rekamannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih bisa bergabung untuk menyempatkan waktunya belajar bersama kita. Yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah ini adalah last meeting di pelatihan kita di bagian Journal Manager. Jadi setelah ini kita sudah tidak ngomongin lagi yang namanya Journal Manager. Nanti setelah ini kita akan fokus ke editorial. Jadi bagaimana pengelolaan naskah itu. Kalau kemarin sampai hari ini kita ngomongin tentang gimana sih kita ngutek-ngutek website, bagaimana sih OJS kita itu, dan lain sebagainya itu. Nah, setelah pertemuan ini nanti kita selesai, terus kemudian pelatihan kita berkaitan dengan Journal Manager, urusan Journal Manager kita selesai. Untuk ke depan kita akan belajar tentang editorial dan review naskah. Editorial itu bagaimana kita mengelola naskah. Naskah yang masuk, setelah masuk itu diapain gitu kan. Itu yang akan kita pelajari di bulan berikutnya. Termasuk nanti kalau ada naskah itu, terus kita menyampaikan ke reviewer seperti apa, begitu. Itu nanti kita pelajari berikutnya dengan pemateri-pemateri yang lainnya. Nah, insya Allah pekan depan kita juga akan tutup pelatihan ini dengan mengundang pemateri dari luar, dari orang-orang yang sudah expert di bagian Journal Manager. Jadi nanti akan dimantapkan di sana, termasuk juga nanti saya mengundang editor DOAJ. Jadi jurnal-jurnalnya Bapak Ibu yang baru-baru itu kan belum ada yang terindeks DOAJ. Nah, termasuk kemarin ada yang WA saya, Pak, jurnalku di reject sama DOAJ. Kok nggak ngomong ke saya begitu. Jadi nanti kita bersama-sama untuk menuju bagaimana jurnal kita itu semuanya terindeks DOAJ lah, biar keren begitu. Ya, kita fokus di hari ini, kita akan belajar tentang materi yang terakhir di modul 2 ini. Ada materi yang terakhir yaitu tentang pengembangan jumlah pengunjung web jurnal. Jadi ini kita sangat butuh sekali. Sama seperti kalau Bapak Ibu itu punya blog yang dimonetize atau YouTube yang dimonetize yang digunakan untuk menghasilkan duit itu. Sama juga jurnal kita membutuhkan banyak pengunjung web jurnal.
dengan banyak pengunjung web jurnal kita itu akan membuat jumlah citasi itu yang kita harapkan. Tingkat keterbacaan jurnal kita itu semakin tinggi dan jumlah citasi semakin meningkat. Berarti impact faktornya juga semakin besar. Berarti kita mengelola jurnal itu ada manfaatnya. Karena yang baca banyak, kemudian yang kunjungin banyak, yang mensitasi artikel kita banyak. Nah, itu yang sangat kita butuhkan. Intinya sebenarnya di sana. Kalau berkaitan dengan akreditasi itu akan membuat penilaian kita sangat tinggi. Jadi kalau jurnal-jurnal yang mapan, jurnal-jurnal yang bagus itu biasanya citasinya sangat banyak sekali. Sangat besar, jumlah pengunjung hariannya juga sangat besar. Nah, bagaimana teknik-tekniknya? Yang pertama, bagaimana kita bisa mengukur jurnal kita kunjungannya itu berapa orang sih sehari? Nah, begitu. Itu menggunakan semacam plugin. Semacam plugin, ada state counter, ada flag counter. Kita buka materinya. Jadi di semua jurnal itu sebaiknya ada yang namanya plugin yang untuk mengukur, kita bisa melihat hari ini kunjungan kita itu berapa. Nah, kemarin itu kok tidak ada yang mengunjungi, oh mungkin pas hari Minggu begitu. Biasanya tidak ada yang baca. Nah, biasanya rame pengunjungnya itu pas ketika menjelang bulan-bulan Juni begitu. Ini kita bisa melihat kunjungan jurnal kita itu menggunakan yang namanya state counter. Lah ini kemarin juga sempat saya tunjukkan bahwa minimal unique visit, pengunjung unik itu paling tidak itu 50 per hari. Nah, kemudian yang lainnya sudah abaikan saja. Yang penting unique visitnya di atas 50, Bapak Ibu bisa enjoy, bisa tenang begitu. Nah, bagaimana kita memasang stat counter di tempat kita itu, di jurnal kita? Caranya adalah materinya juga sudah teknis sekali, ada di sini. Yang dibutuhkan itu paling nggak ada 2, state counter atau flag counter. Nah, di jurnalnya kawan-kawan rata-rata semua sudah ada. Yang utamanya adalah stat counter. Paling utama itu adalah stat counter. Punya Tadris ini kayaknya malah tidak dipasang dengan flag counternya, malah tidak dipasang. Untuk jurnal-jurnal yang lain itu banyak juga dipasang flag counter. Stat counter ini yang paling utama sebenarnya. Kenapa? Karena stat counter ini bisa melihat langsung. Begitu kita klik, itu langsung kelihatan jumlah unique visitnya itu jurnal ini berapa. Kalau di atas 50 berarti poin skor di akreditasi itu bisa full. Begitu aja. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kalau nanti Bapak Ibu mengajukan akreditasi jurnal, itu sebaiknya kita tidak mempermainkan emosinya asesor. Jadi kalau dibuat asesornya dibuat senang, begitu diklik langsung muncul datanya, itu senang. Itu akan membuat nilai kita paling tidak kan menarik lah, bagus lah begitu. Beda lagi begitu ngeklik asesor kesulitan mencari datanya, lah itu akan beda lagi ceritanya. Itu ya. Ada stat counter, ada flag counter. Cara videonya sudah ada di sini. Nanti silahkan dilihat sendiri. Video YouTube saya ngambil dari sumber luar karena YouTube kita sedang disuspend sama Google karena emailnya konstitusi itu lagi trouble, lagi bermasalah. Jadi kemarin itu email-email yang belakangnya iainmadura.ac.id itu di-banned semua, termasuk emailnya Rumah Jurnal itu di-ban. Jadi pusing juga saya. Kemudian sampai hari ini pun YouTube-nya Rumah Jurnal pun juga tidak bisa dibuka. Gara-gara dianggap sebagai akun spam. Padahal kita tidak pernah nyepam begitu kan. Itu repot juga. Terus kemudian tahapannya ini gampang saja. Kita akan memasang stat counter. Jadi rata-rata untuk stat counter itu biasanya dipasang di bawah. Saya tak login di tempat latihan yang baru.
Jadi ini sudah sangat teknis, jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti aja step by step, insya Allah sangat gampang sekali. Cara memasang start counternya ada di sini, terus di halaman 4 ini flag counter. Jadi kita hanya membutuhkan kode script saja Bapak Ibu, yang kemudian nanti kita pasang di jurnal kita. Caranya adalah kita buka startcounter.com. Ya, kita buka startcounter.com. Nah ini startcounter.com. Kemudian nanti kalau belum punya akun, daftar dulu di sini. Try it for free. Ini masukkan namanya, nama sampean, nama jurnalnya, terus kemudian emailnya, username dan passwordnya digunakan untuk login. Centang di sini create account. Sudah, nanti dibuka emailnya, konfirmasi, diklik konfirmasi bahwa kita sudah mendaftar. Nah, kalau sudah punya akun, tinggal login saja. Jadi tinggal ngeklik login saja. Masukkan di sini username dan password yang tadi sudah didaftarkan. Kemudian kalau sudah login, ya begini tampilannya. Nah, kemudian tinggal klik new project saja di sini. Klik new project. Nah, kita buat project saja. Kita masukkan projectnya. Koordinat. Bentar. Jadi nanti sebentar saya pakai akunnya, coba vertikan. Padahal sudah login tadi. Dianggap belum login. Nah ini, jadi kalau kita sudah bisa login, nanti tampilannya seperti ini, diklik add new project, kita masukkan URL jurnal kita di sini. Nah misalkan ini ya, ini jurnal saya, contoh, nanti jurnalnya Bapak Ibu di ini, Ctrl C, masukin saja di sini. Nah ini, kemudian ini titelnya, misalkan jurnal. Nah, ini sembarang saja ini. Yang penting sesuai dengan nama jurnalnya sampean. Terus country-nya ini Indonesia, time zone-nya pastikan Jakarta. Terus ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Ini harus dicentang semua. Ini kalau tidak dicentang nanti di sini tidak kelihatan. Nah, ini di sini ini loh untuk nyeting ini loh. Ini kalau tidak dicentang nanti tulisan view my state ini tidak kelihatan. Ini tidak kelihatan, orang tidak bisa mengklik. Begitu. Ya. Jadi ini semua dicentang. Ini pun kalau mau diganti juga bisa. Tidak harus menggunakan kalimat view my state. Misalkan visitor, itu boleh. Sama saja. Nah, terus kemudian bagian ini silahkan diedit sesuai dengan keinginan. Jadi boleh diotak-atik dengan cara diklik customize di sini. Nah, ini saya mau background warnanya apa? Misalkan mau diganti warna merah atau warna biru, ya boleh saja. Nah, saya mau pilih dulu. Nah, begini ini kan jadinya warna biru nih. Ini jadi warna biru. Terus tulisannya warna putih dan seterusnya, bebas saja, silahkan. Nah, di sini. Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu sudah bisa mengisi begini. Nih, starting count. Ini saya isi 5.000 aja dah. Nah, biar kelihatan sudah ada pengunjungnya, padahal belum. Nah, itu tidak apa-apa. Kemudian email reportnya ini di non saja, biar tidak memenuhi email kita. Itu. Terus ini diisi dengan email jurnal. Sudah, kalau sudah begini tinggal diklik add project. Ditunggu, kemudian klik default to continue to default installation. Nah ini loh yang perlu kita copy kita pasang di jurnal kita. Tinggal copy aja. Ini di copy, kemudian masangnya di mana Pak? Terserah, mau dipasang di bawah sini, atau di samping sini, boleh. Caranya masih juga sama. Sebentar.
Oh, ini kok ini saya dulu, saya tak login dulu. Oke, saya masuk dulu di jurnal saya. Mau kita pasang di sini ya, kita coba pasang di bawah saja, di bagian footer. Tinggal gini aja kita masuk di sini. Kemudian masuk di the loop, seperti sesuai petunjuknya. Kemudian cari footer. Nah, karena kita mau taruhnya di bawah. Nah, di sini. Nah, kita mau naruh kode start counter itu ada di bawah. Kita buka HTML. Ingat ya Bapak Ibu, kalau mau bikin halaman baru di bawahnya, misalkan kalau mau bikin garis, kita kasih kode HR dulu. HR. Nah, ini nanti akan bikin garis. Kalau mau bikin baris baru, P. Nah, di sini. Kodenya seperti ini. Nah, nanti kita taruh di antaranya ini. Kodenya ditaruh di antara ini. Jadi nanti ada di bawah. Kita ambil lagi. Kita ambil kodenya ini tadi. Kita copy. Kemudian kita masuk di sini. Di HTML tadi yang sudah kita buka. Kita paste di sini kodenya. Nah, seperti ini. Kemudian. Nah, kan sudah jadi nih di sini. Nah, kita save. Loh, kenapa ini? Masih lemot jaringannya. Jadi nanti setelah kita save itu nanti hasilnya seperti ini. Oke, nah ini kan loh, muncul kode seperti ini, kode seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Mau ditaruh di sini boleh, mau ditaruh di samping sini juga boleh, sama saja. Jadi begitu kita klik di sini, nanti orang itu akan mengetahui seberapa jumlah ramenya pengunjung. Nah, sorry no visitor yet, karena masih baru saja dibuat. Intinya di situ. Mau ditaruh di sebelah samping sini boleh enggak Pak? Boleh saja, caranya ya menggunakan blok full kemarin itu sudah diajarkan custom block. Nah, intinya begitu. Itu ya. Materi 1 sudah berkaitan dengan start counter. Sekarang ini flag counter pun juga sama. Bapak Ibu tinggal buka laman flag counter. Kemudian di setting lah ini. Ini tinggal setting saja. Setting, nanti get your flag counter. Nah, begitu bisa. Tinggal masang saja. Klik. Skip. Kemudian kodenya itu, nah ini loh yang kita copy nanti Bapak Ibu. Klik, kita copy, kita masukkan di sini lagi seperti tadi. Seperti misalkan kita taruh di bawah nih. Ditaruh di footer, jurnal footer. Nah, ini nih, jangan lupa kalau bikin baris baru itu P dalam kurung P. Nah, kita copy paste di sini. Paste nanti ditutup dengan P penutup. Nah, biar aman, biar tidak campur dengan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini kan. Nah, ini namanya flag counter. Flag counter itu fungsinya apa? Ya hampir mirip dengan start counter, cuma flag counter itu lebih mengarah kepada identifikasi dari mana pengunjung itu. Karena namanya flag kan bendera.
Jadi kita akan tahu bahwa pengunjung kita, oh dari Amerika, oh dari Brasil, dari dan sebagainya, dari Australia, sekian-sekian begitu. Gampang, yang penting intinya kuncinya ada di ini. Masukkan kode HTML di jurnal kita. Itu ya. Sudah materi pertama yang harus saya sampaikan sudah. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang ini, meningkatkan jumlah pengunjung web jurnal menggunakan meta text. Meta text itu apa Bapak Ibu? Meta text itu sebuah kode di mana ketika orang mencari jurnal kita itu langsung menuju ke arah kita dengan menunjukkan, dengan memasukkan kata kunci. Jadi yang perlu dipelajari di sini adalah kata kunci yang berhubungan dengan jurnal kita itu apa? Nanti kita buatkan meta tag-nya. Nah, ini loh. Ini meta tag. Jadi ini judul titelnya, ini keyword-nya yang ada di sini. Nah, ini bisa kita setting. Caranya gimana? Coba kita coba mencoba meneliti dulu. Kita lihat jurnal pendidikan Islam. Nah, biasanya orang kalau pengen menerbitkan artikelnya yang berhubungan dengan pendidikan Islam, dia kalau ngetik di Google itu biasanya ya hal yang utama ya mesti diketikkan jurnal pendidikan Islam. Tidak mungkin jurnal teknik kimia kan begitu. Jadi kita pikir dulu jurnal kita itu kata kuncinya apa kira-kira yang sekiranya orang-orang itu kalau mau nyari jurnal kita itu menggunakan kata kunci khusus yang berhubungan dengan jurnal kita. Kita coba lihat di Google, nah begini. Nah kalau begitu kita klik begini, nah ada enggak di halaman pertama lah begini. Ini menjadi peluang yang besar tingkat keterbacaan jurnal kita karena apa? Orang kalau mau nyari jurnal pendidikan Islam kan otomatis diketik begini. Nah mungkinlah orang itu akan kemudian langsung menuliskan begini. Jurnal Tadris misalkan. Kan tidak mungkin, belum tentu orang tahu nama jurnal kita. Orang masih anggaplah belum pernah kenalan dengan jurnal kita. Ya. Tinggal biasanya orang melihatnya dengan kata kunci jurnal pendidikan Islam. Nah, muncullah di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan settingan meta tag itu begitu. Ini yang sudah saya setting. Nih. Nah, coba kita inceng. Caranya gimana? Tempatnya di mana? Di sini. Nah, ini. Ini kan saya tuliskan di sini jurnal pendidikan, jurnal, pendidikan, Islam. Nah, begitu. Islamic Studies, Islamic Teaching. Nah, ini untuk memancing para pengunjung yang dari luar negeri. Saya tuliskan Islamic Teaching, Islamic Education. Nah, ini. Jadi munculnya kan sama nih ini. Islamic Studies, pendidikan Islamnya muncul di sini. Nah, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan meta tag. Jadi nanti kita masangnya di mana? Di setup 1 Bapak Ibu. Jadi jangan lupa meta tag itu masukkan di step 1 di jurnal manajemen, jurnal setup 1, 1.8. Nah, ini di sini. Nanti kita copy paste di sini. Nah, saya sudah bikin caranya di sini bisa menggunakan metatext.oi, bisa juga menggunakan metatext.org. Metatext.oi ini tampilannya seperti ini. Nah, ini loh kita men-setting di Google itu seperti ini. Atau di metatext.org. Nah, ini seperti ini. Nanti kita masukkan titelnya, kemudian deskripsinya apa. Nah, bentar ya, ada iklan. Sudah lihat. Ya ini jurnal kita apa? Tentang apa? Ini titelnya, titel jurnal pendidikan Islam misalkan. Deskripsinya apa? Berhubungan dengan apa sih? Biasanya kalau orang mencari jurnal kita itu kata kunci yang dimasukkan apa? Ini masukkan. Nah, kalau ini sudah diklik next. Ini menggunakan metatext.org. Kalau menggunakan metatext.oi lebih asik lagi. Kita dikasih tahu previewnya. Nah, misalkan ini. Nah, ini misalkan jurnal pendidikan Islam. Nah, namanya kita kasih begini aja di belakang. Karena orang itu kalau mau ngetik di Google otomatis kan jurnal pendidikan Islam dulu, belum namanya di belakang aja. Ini seperti ini di Google, tampilan di Google.
Terus kemudian ini deskripsinya ini kita masukkan di sini tentang kira-kira orang akan mencari jurnal kita itu, jurnalnya Bapak Ibu itu dengan kata kunci apa? Biasanya ya pendidikan Islam. Contoh aja ini. Kalau jurnal IPS ya ini, jadi kata-kata kunci di sini itu masukin semua nih di sini. Misalkan Islamic Studies. Nah, atau kalau kemudian jurnal pendidikan, jurnal penelitian, research, kata-kata kunci begini, ini masukkan. Nah, nanti di Google itu tampilannya seperti ini. Nah, terus jangan lupa ini dimasukkan di sini, diganti dulu alamatnya, alamat jurnal kita. Ini latihan aja ya, latihan. Ini aja, saya masukin nih. Latihan, nih, paste. Nah, nanti, nah seperti ini. Ini yang muncul di Google itu nanti seperti ini di setting. Nah, sudah. Jadi kita itu bisa men-setting yang namanya meta tag itu. Kalau keluar di Google nanti tampilannya seperti ini. Ingat kata kunci, terus kemudian titelnya jangan lupa. Terus di Facebook itu nanti seperti ini. Kalau ini Facebook saya hilangkan. Ini di Facebook itu kita bisa mengupload gambar. Di Twitter kita bisa mengupload gambar. Sehingga pas ketika di Facebook itu orang ketika mengetikkan sesuatu hal yang berhubungan dengan, tapi jurnal itu jarang sekali. Oke lah, kita contohnya Google aja lah. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah begini, kita tinggal klik di sini, klik generate meta tag, klik. Nah, ini loh yang kita copy. Nah, kalau Facebook itu seperti ini, kalau di Twitter itu seperti ini. Jadi khusus sudah dibuatkan sendiri sama metatag.oi. Copy the code into website. Nah, ini. Kalau karena kita Google ya ini aja. Ini kita copy sampai sini aja lah. Contoh saja. Kemudian kita masukkan, ingat memasukkannya itu ada di bukan di sini. Di setup di nomor 1. Nomor 1.8 di sini. Di 1.8 ini loh. Inilah yang kemudian kita masukkan di sini. Ini kita paste di sini sesuai dengan apa yang sudah kita setting di metatag.oi ini barusan. Jadi yang barusan kita setting, kita bikin di metatag.oi itu seperti apa, kita masukkan settingan. Nanti intinya ketika pengunjung mau berburu jurnal kita itu memanggil jurnal kita itu menggunakan kata kunci apa. Sehingga bisa keluar di halaman pertama Google. Nah, itu peluangnya sangat besar tingkat keterbacaannya itu. Nah, ini settingannya ada di sini, meta tag. Tuh ya. Jadi meta tag itu fungsinya sangat luar biasa. Atau mau dibikin double, buat di metatag.oi sama di metatag.org generator. Nanti silakan diketik saja metatag.org generator. Nah, nanti di situ nanti muncul ini. Nah, masukkan itu semuanya. Biar kuat, jadi tingkat keterbacaannya bisa sangat kuat. Itu ya materinya seperti ini sudah saya bikin detail langkah per langkah. Nanti tinggal copy, tinggal paste seperti ini loh, dimasukkan di 1.8. Begitu. Itu materinya. Kemudian berikutnya materi yang akan saya sampaikan adalah tentang ini. Artikel jurnal kita itu supaya cepat terindeks di Google, di Scholar. Nah, caranya seperti apa? Harusnya ini ada Google Inclusion, tapi ternyata sampai hari ini Google Inclusion itu masih error. Oke, kita kadang kan mengeluh, Pak, jurnalku kok, artikelku kok belum masuk di Scholar ya? Kenapa ya? Begitu. Nah, coba dilihat yang namanya terindeks Google Scholar itu ini. Kalau kita mengetikkan ini, nah ini muncul semua. Kita kata kuncinya jurnal kita, misalkan ISSN itu keluar semua. Misalkan kita ketik Tadris, Jurnal Pendidikan Islam, gitu, misalkan. Nah, maka muncul. Nah ini jurnalnya Tadris ini, ya ini artinya
kita cek di sini, ini artinya terindeks di Google Scholar. Bukan yang ini loh ya. Yang namanya terindeks di Google Scholar itu bukan ini. Nah, ini adalah profil Google Scholar. Kalau ini adalah, kalau sudah dicek di sini berarti terindeks Google Scholar. Begitu. Nah, caranya kita sudah difasilitasi Google, ini. Kita buka ini, alamat ini, Google Webmaster, inilah ini. Anda ingin ditemukan di web, kami akan membantu Anda. Nah, ini, seperti ini. Ini, kita buka. Ini nanti tetap sama juga kembali ke setting setup 1. Ini di sini. Nah, pada bagian ini, isikan URL websitenya. Ini sudah terang ya. Sudah terdaftar. Saya tak logout dulu. Ini aja. Bukan. Pakai yang lain aja. Kan belum login. Nah, ini nanti masuk di sini, nah, kemudian login dulu. Login menggunakan akun Google, akunnya jurnal. Coba saya pakai akunnya saya aja. Untuk contoh saja, untuk latihan. Jadi ini memfasilitasi supaya artikel-artikel kita itu cepat terindeks di Google Scholar. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau sudah muncul begini, ini seperti yang sudah saya tulis di sini. Nah, seperti ini. Masukkan URL jurnal kita di sini, di bagian yang warna kuning ini. Ini contohnya saya pakai jurnal, nah ini jurnal latihan saja, kan latihan. Latihan. Ini masukkan di sini Bapak Ibu, karena ini masukkan di sini, kemudian klik terus. Nah, ini dia. Kemudian masukkan ke tag HTML. Ini loh yang diperlukan. Ini seperti yang sudah saya tulis di sini. Nah, bagian ini scroll ke bawah, cari tag HTML. Kemudian diklik, disalin, di copy tag HTML-nya. Ini tadi sudah kita geser ke bawah, ada tag HTML. Ini kita copy. Ini sudah kita copy, kemudian masukkan lagi di sini. Ingat ya, setting 1.8, search engine indexing. Nah, ini masukkan di sini. Nah, ini dipaste di sini. Nah, ini sudah pernah dibuatkan. Nah, meta name. Nah, ini loh Google Search Verification. Nah, kalau sudah begini, artinya jurnal kita itu sudah nyambung dengan Google Scholar. Jadi semoga kalau pas lancar tidak ada problem, itu nanti naskah-naskah atau link-link jurnal kita itu akan cepat terindeks di Google Scholar. Begitu aja sebenarnya. Ini kemudian kita save and continue. Kuncinya adalah di search engine indexing itu 1.8. Jadi untuk men-setting 1.8 ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ini description-nya, kemudian keyword-nya. Nah, description jurnal itu kira-kira ya seperti tadi, masukkan kira-kira kalau orang mau nyari jurnal kita itu apa? Keywordnya, kata kuncinya apa? Dibikin sama aja juga nggak apa-apa. Kemudian custom tag-nya coba ini diisi. Jangan lupa untuk diisi. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Menggunakan metatag.oi atau metatag.org generator dan selanjutnya menggunakan Google Webmaster itu tadi.
Nah, semuanya ada, sudah saya terangkan di sini. Bapak Ibu tinggal klik, lakukan sesuai dengan petunjuk teknisnya. Oke, saya kira itu Pak Upik, saya sudah selesai modul 2-nya. Berikutnya silakan dilanjutkan oleh Pak Upik untuk menyampaikan materi tentang konten tambahan. Ini sebenarnya sebagian sudah kemarin kita praktekkan di pelatihan yang kedua, yang pertama kemarin, karena masih banyak yang WA, masih banyak yang bertanya-tanya, kemudian saya masukkan aja lagi kemudian di sini. Monggo Pak, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Saya stop share-nya. Terima kasih Pak Jamil. Oke. Alhamdulillah tergabung 22 orang. Sebenarnya materi saya ini tentang impor ekspor metadata, DOI dan Crossref dan DOIJ pernah juga disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang sedikit ya tentang materi ini. Yang pertama, saya buka modulnya dulu. Modul kita, konten tambahan ini, ada berapa? Ada 3 hal. Teknik sederhana membuat call for papers, import ekspor metadata, dan aktivasi DOI pada UJS. Teknik membuat call for papers itu kita paling tidak hal yang ingin kita buat seperti apa, misalnya apakah kita buat dalam bentuk gambar atau dalam bentuk apa ya, teks. Itu pilihan kita, terserah keterampilan teman-teman bisanya di mana. Kalau bisa desain silakan desain, tapi hal-hal yang perlu masuk dalam call for paper misalnya tentang fokus dan scope. Saya bukakan contohnya punya Pak Jamil. Nggak dibuatin Pak Jamil. Atau ini saya punya contoh, saya buatkan di apa ya, di announcement tentang call for paper kita, tapi dalam bentuk teks. Tidak, ini saya tampilkan di bagian home beranda. Saat orang buka jurnal ini, paling tidak mereka akan baca, termasuk beberapa hal yang harus ada dalam call for paper itu, misalnya tentang fokus dan scope jurnal kita, karena itu penting supaya orang ngirim naskah itu sesuai dengan fokus dan scope jurnal kita. Yang selanjutnya perlu ada deadline misalnya, sampai kapan waktu submit artikel, submit naskah manuskripnya. Nah, itu disampaikan sehingga kita bisa menentukan keputusan berdasarkan pada deadline yang kita buat. Di mana buatnya itu? Kalau saya buatnya di announcement. Masuk di Journal Manager. Karena kemarin kita sudah buat announcement, ada nggak ini?
belum diaktifin. Saya buka yang ada saja. Di announcement, saya buatnya di sini. Create new announcement. Kita tulis hal-hal yang apa ya, seperti tadi itu, judulnya apa, short description-nya apa. Diketik saja di sini hal-hal yang kalau butuh teks, nanti kalau bentuk image, upload saja image-nya melalui di sini. Nanti akan muncul seperti munculnya begini. Itu ya, kalau gambar sama saja seperti itu. Belum di share screen, Pak. Ah, iya tak? Bapak. Serius? Iya, Jadi betul. saya hanya ngomong sendiri. Hanya menyaksikan Pak Upi ini ya. Untung senyumnya murah. Jahat orang-orang. Saya bilang itu tadi ya. Oke, disinilah. Regional Manager ya. Kalau saya biasanya buatnya call for people di situ. Kalau teman-teman misalkan buat image sehingga bisa di-share ke beberapa grup WhatsApp misalkan boleh. Serah itu. Tapi saya nguploadnya di sini sehingga ini bisa tampil di bagian home di beranda jurnal kita. Bagian ini. Ya. Jadi saya buatkan ada background colornya, ada warna dasar teksnya, itu teman-teman bisa cari HTML-nya, atau misalkan teksnya mau diwarnain, misalkan kayak ini, silahkan itu juga span colornya dikasih warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru, terserah teman-teman sesuai selera masing-masing. Nanti akan munculnya di sini kayak ini. Call for paper dalam bentuk teks. Kalau teman-teman punya gambar, silakan dibuat gambar sesuai yang punya keterampilan desain dan semacamnya, muncul di beranda masing-masing jurnal. Oke, kayak ini. Itu bagian pertama. Yang kedua, materi saya tentang ekspor import metadata kita. Karena Pak Jamil nanti akan mengundang DOAJ, editor DOAJ, administratornya, nanti kenapa kita penting untuk melakukan registrasi ke DOAJ, karena DOAJ itu lembaga pengindeks menengah yang reputasinya baik selama ini, sehingga keterbacaan naskah kita juga banyak orang submit ke jurnal kita dari berbagai negara juga diharapkan juga banyak. Maka untuk itu submit ke DOAJ itu penting. Itu pertama DOAJ. Yang kedua tentang DOI, Crossref. DOI itu kepanjangannya apa ya? Saya lupa. Digital Object Identifier. Digital Object Identifier, gitu ya. Bahwa identifikasi objek dalam bentuk digital ini. Sehingga kalau naskah artikel kita terbit, orang nyarinya itu DOI kita. Nanti saat kita juga akan mengajukan jabatan fungsional kenaikan pangkat, maka yang dicari oleh tim penilai itu sudah terdaftar DOI-nya, enggak ini. DOI-nya ini sudah terregistrasi enggak ke Crossref.
termasuk saat kita akan mengajukan akreditasi jurnal ilmiah nasional kita, syaratnya memang harus aktif DOI-nya. Tapi itu tidak lepas dari kebijakan kampus di mana jurnal diterbitkan. Karena masing-masing kampus itu harus registrasi ke Crossref. Sampai saat ini sekarang kita lagi melakukan penjajakan kerjasama dengan LJI untuk pindah, apa namanya Pak Jamil? Apanya? Dari saat kita langsung ke Crossref dan kita kerjasama dengan DRJI, apa ini namanya? Oh gini, selama ini kita itu kalau langganan DOI itu bayarnya langsung ke Crossref. Langsung ke Crossref, dan itu mahal. Jadi kita harus membayar sekitar 4,5 juta ke Crossref per tahun. Nah, kita kemudian berinisiatif untuk pindah ke RJI langganannya. Jadi RJI itu bekerja sama dengan Crossref. Nah, itu lebih murah lagi. Per tahun kita hanya membayar biaya langganan DOI itu hanya 500.000 per tahun. Begitu Pak. Hanya untuk menghemat saja sebenarnya. Menghemat anggaran. Ya gitu. Ya. Ya prefixnya nanti itu akan setelah kita lakukan kerjasama, kalau kita sendiri kampus dengan Crossref, nanti ini masing-masing kampus akan punya prefix begini. Kode-kode ini yang kita butuhkan untuk kita registrasi jurnal kita harus tahu kode prefixnya. Nah, ini kode milik Stein Pamekasan yang kerjasama langsung dengan Crossref. Karena kita akan beralih, entah apakah prefixnya ini tetap atau ganti. Ini yang kita tunggu. Tapi untuk kita mengatur aktivasi DOI kita di jurnal, nah kita perlu tahu kode prefixnya ini supaya muncul nanti, ya, supaya artikel kita saat kita pot sudah terdaftar di database-nya Crossref. Oke. Hal yang perlu kita lakukan saat kita akan mengatur aktivasi DOI kita itu adalah kita masuk tetap sebagai jurnal manager. Di sini tunggu. Di bagian bawah ada sistem plugin, ada impor ekspor data. Impor ekspor data ini kalau kita sudah teraktivasi baru kita ekspor impor data. Kalau belum teraktivasi baru perlu kita lakukan di atasnya ini, yaitu sistem plugin kita atur. Sistem plugin, lalu kita cari public identifier plugin. Di sini ada DOI. Kita misalkan teman-teman ada yang masih belum terklik enable-nya, diklik untuk mengaktifasi, lalu kita setting. Ya, apa yang akan kita submit ke DOI, yaitu artikelnya. Jadi masing-masing artikel nanti yang akan diregistrasikan. Ini ada beberapa pilihan, ada isu, gale, ada supplementary. Ya. Yang kita pilih nanti artikel, karena artikel nanti yang akan kita registrasikan. Kita tanya ke rumah jurnal nanti, prefixnya ini, kodenya seperti apa, lalu kita bubuhkan di situ. Kalau ini sudah ada pilihannya, lalu kita save datanya, Bapak Ibu. Insyaallah ta'ala proses aktivasi selesai. Lalu kita buka ini ekspor import data. Nyarinya itu ini sudah ada, jadi plugin untuk
registrasi Crossref itu sudah tersedia di OJS kita, tinggal kita klik saja Crossref Export Registration Plugin. Nah, di sini akan muncul pilihan apakah kita akan mengekspor dalam isu sekaligus, kan edisi, volume, nomor berapa, atau pada masing-masing artikel. Kalau satu terbitan itu ada 10 artikel, maka kita akan meregistrasi satu persatu. Ini bentuknya. Kalau isu yang kita klik, yang akan kita ekspor itu dalam satu edisi, satu nomor. Volume 17 nomor 1, kita centang lalu kita ekspor di sini. Otomatis akan terdownload XML-nya. Kode inilah nanti yang akan kita registrasikan ke Crossref. Dulu itu lamannya DOI Crossref. Ini menu apa? Ini tampilan untuk login masing-masing institusi. Ini juga harus minta ke kampus apa user dan passwordnya supaya data yang kita supaya ekspor kita benar bisa. Oke, tinggal upload di sini. Tapi saat ini kita diminta untuk tidak upload dulu karena kita sedang lagi penjajakan bersama dengan instansi lain. Hasilnya adalah kalau kita klik artikel kita di terbitan terakhir itu, DOI-nya kita klik, artikel yang berhasil melakukan submit ke Crossref, dia akan membuka artikel ini. Tapi kalau diklik kemudian tampilannya begini, berarti ini tidak diregistrasikan ke Crossref. Ini nanti dampak buruknya saat kita pengajuan jabatan fungsional atau pengajuan akreditasi bermasalah karena tidak diaktifkan. Itu ya, itu tentang DOI. Selanjutnya tentang DOAJ. DOAJ itu lembaga pengindeks kelas menengah. Ini sama, jadi kita perlu untuk supaya artikel-artikel kita itu ada di sini, kita perlu ekspor juga sama seperti cara yang tadi di ekspor import metadata. Kalau kita lihat misalkan volume sekian tahun 2020 misalnya, apakah sudah ada naskah yang di submit ke DOAJ, punya Ansa sudah ada 8 naskah. Nah, ini bukan kita input satu persatu, tapi langsung kita ekspor seperti yang tadi itu. Jadi kita ambil metadatanya saja. Nah, di sini ada import ekspor data, sama pluginnya sudah ada, yaitu ini DOAJ Export Plugin. Tinggal kita klik ekspor jurnal, ini ada, otomatis pula ini akan mendownload XML-nya. Ingat filenya tersimpan terdownload di mana, lalu kita login di masing-masing akun DOAJ. Ini yang tahu yaitu Bapak Ibu sekalian yang pernah meregistrasikan, mensubmit DOAJ-nya. Akan saat disetujui oleh DOAJ untuk terindeks, Bapak Ibu nanti akan diberikan user dan password-nya. Sama prosesnya perlu mensubmit metadatanya.
publish area. Nah, ini upload artikel XML-nya. Karena ini pun sudah selesai, di sini ada keterangan sukses dari masing-masing edisi. Itu artinya sudah ada sudah terindeks. Tapi langkah awalnya memang harus kita submit dulu ke DOAJ. Dengan ini klik ini untuk memulainya, play. Nanti ini ada beberapa data-data yang harus diisi, Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa nanya-nanya ke Pak Jamil, Pak Erik, Pak Ari Widodo, hal-hal apa saja yang harus dicentang, diisi ini, supaya nanti akan ada evaluasi, biasanya 6 bulan akan ada evaluasi dari DOAJ, apakah disetujui, direvisi, dan semacamnya. Baru kalau disetujui akan dibagikan user dan password. Saya kira itu hal yang bisa saya tambahkan dulu, nanti Pak Jamil bisa menambahkan materi ini. Itu dulu Pak Jamil ya. Oke. Ya, ditutup aja Pak share screen-nya Pak. Oke, terima kasih Pak Opik sudah. Jadi pada intinya begini, terindeks DOAJ apa yang dijelaskan Pak Opik tadi, misalkan kita mengupload metadata ke Crossref, mengupload DOI, kemudian ke DOAJ, dan seterusnya, itu fungsinya juga menjadi bagian dari materi yang saya sampaikan tadi. Begitu jurnal kita itu terindeks DOAJ, maka tingkat membacanya itu langsung melesat tinggi, begitu, melesat tinggi langsung banyak. Jadi kita tidak kemudian, Bapak Ibu kan sering kan dapat WA di grup itu, Bapak Ibu mohon dibantu untuk one day one click begitu. Nah, kayak begitu-begitu sebenarnya tidak perlu ketika kita punya strategi-strateginya. Capek loh, harus share ke sana ke sini. Bapak Ibu mohon dibantu one day one click begitu. Nah, karena jurnal kami singgungan Pak Jamil. Karena jurnal kami sedang mengajukan akreditasi lah. Itu sebenarnya ketika kita punya strategi-strategi yang salah satunya adalah kita sudah terindeks DOAJ, kita sudah sering mengirim XML ke Crossref, itu saya kira sudah. Ketika kita lihat di stat counter kunjungan unik kita itu sudah 50, di atas 50 itu ya sudah aman gitu. Ini Pak ada pertanyaan Pak dari Pak Agi Pak. Silakan. Di chat. Pak Jamil, Pak Upi untuk mengajukan indeks DOAJ apakah ada batasan berapa kali terbit? Tidak Bapak. Yang penting 1 kali terbit ajukan. 2 kali sudah terbit ajukan. Beda dengan akreditasi ya Pak ya. Kalau akreditasi enggak sudah 2 tahun, terus paling enggak 4 kali terbit baru bisa maju akreditasi. Tetapi kalau DOAJ 1 kali penerbitan langsung saja naik untuk mendaftarkan indeksasinya ke DOAJ. Begitu. Ya, iya, saya karena memang saya nambahkan Pak Jamil. Okay. DOAJ sementara ini belum ke konten ya, hanya masih di tampilan. Silakan teman-teman misalkan sudah pernah publish sekali, silakan ajukan. Nanti sambil lalu itu biasanya evaluasi masih 6 bulan ke depan. Iya. Barangkali sampai mungkin terbit edisi terbarunya, nggak apa-apa silakan. Ajukan sambil lalu iseng-iseng isi formulirnya. Nanti tinggal nunggu saja sekitar 6 bulan akan ada evaluasi. Silakan, nggak apa-apa. Bagus saya kira. Ya. Pada intinya begini Bapak Ibu, jurnal kita itu dianggap memenuhi standar pengelolaan secara internasional kalau jurnal kita terindeks di DOAJ. Gitu aja intinya di sana. Jadi kalau jurnal kita sudah terindeks di DOAJ, berarti jurnal kita itu sudah terpenuhi standar secara internasional dari proses pengelolaan manajemennya. Dari tampilan websitenya, terus kemudian manajemen yang lainnya. Belum menuju ke substansinya. Begitu ya. Ya Pak, saya cuma pengen menambahkan yang tadi Pak. Jadi yang bagian tentang ini Pak, yang saya share dulu ya. Saya share. Tentang teknik sederhana membuat call for paper itu tadi. Jadi begini, saya melihat beberapa jurnal di kampus kita itu
belum punya call for paper. Nah, mungkin ada hambatan, Pak, saya tidak bisa desain. Pak, CorelDRAW saya tidak menguasai, Photoshop saya tidak menguasai. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Kita cara sederhana tekniknya untuk membuat call for paper yang bagus, yang menarik itu sebenarnya kita sudah, kalau tahu triknya, itu gampang sekali sebenarnya. Bapak Ibu pernah tahu website yang namanya Canva kan? Ada canva.com, ada Freepik, ada Poster My Wall. Kalau saya biasanya ke sini. Ada 3 tempat ini yang saya jadikan rujukan. Kalau di Canva saya sudah tidak nemu atau semua banyak yang sudah saya pakai, saya pindah ke Freepik. Kalau Freepik sudah banyak yang saya pakai, saya pindah ke Poster My Wall. Nah, kita coba buka satu-satu. Ini ya. Ini adalah Freepik. Nah, Freepik caranya adalah kita masuk di sini, mendaftarkan akunnya, kemudian kita cari resource-nya di sini. Nah, saya ketikkan di sini flyer, child, kita mau cari apa? Kalau file vektor itu CorelDRAW, kalau PSD itu Photoshop. Jangan lupa centang yang free. Nah, ini saya buka, sebenarnya saya tidak begitu bisa amat tentang desain, Bapak Ibu. Jadi saya hanya memanfaatkan ini. Nah, kemudian kita cari kira-kira flyer yang bagus untuk saya jadikan call for paper saya yang mana. Silakan bebas saja Bapak Ibu memilih. Misalkan ini, klik. Ini nanti kita download. Kalau ini PSD itu formatnya Photoshop. Jadi begitu kita klik, kita download nanti, kemudian kita bisa membukanya dengan Photoshop. Kalau ini yang agak paham dengan Photoshop ya. Kalau nanti yang paham CorelDRAW, tinggal cari yang versi vektor. Kalau ini versinya PSD. Setelah kita buka dengan Photoshop, nanti tampilannya seperti ini. Lah, begini. Lah, ini saya buatnya, ambilnya dari Freepik loh. Nah, mirip kan? Background-nya mirip kan? Coba view grid-nya saya buat. Ini ya, saya ambilnya dari Freepik ini Bapak Ibu. Jadi bikin file for paper ini saya ambilnya dari Freepik. Jadi saya download, tinggal nambahin saja, tinggal saya hapus gambarnya, saya tinggal nambah-nambahin begini saja. Ini menggunakan Photoshop. Kemudian kita simpan menjadi gambar, menjadi JPEG. Itu sudah selesai. Jadi kita tidak harus membuat mulai dari awal lagi. Saya terus terang ambilnya dari sini. Gitu ya. Itu di Freepik. Kemudian ada Canva. Nah, Bapak Ibu, ini juga bisa juga kita gunakan. Pernah lihat ini kan, poster pertama waktu kita webinar Rumah Jurnal, saya menggunakan ini. Kalau ini lebih enak lagi kalau kita menggunakan Canva. Canva itu malah kita bisa mengeditnya secara online. Nah, misalkan ini kita edit saja begini. Call for paper. Nah, kan mudah sekali. Terus ini kalau gambarnya kita ganti dengan gambar sampulnya jurnal kita, itu bisa. Gampang sekali. Jadi kita tidak perlu kemudian harus pintar desain kok. Jadi begini-begini. Ini kalau sudah selesai di setting begini, yang tidak perlu dihapus, ya tinggal kita kemudian kita download seperti ini. Nah, seperti ini kita download di sini. Oh, ini kalau disuruh bayar, enggak usah bayar, cari yang gratisan aja. Kalau tidak bisa, Pak, semuanya harus bayar, Pak, ketika gampang saja. Kita pakai print screen saja. Ini kita kecilkan sesuai dengan layar yang kita butuhkan. Kemudian print screen. Nah, seperti pakai aplikasi yang saya dulu pernah sampaikan. Nah, ini kalau sudah sesuai, klik. Ini kita simpan. Jadilah sebuah gambar yang kemudian sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu ini di Canva. Kita itu sudah dimanjakan dengan begitu banyak desain yang kemudian bisa kita manfaatkan secara gampang. Nah, ini hasilnya. Bukan? Jadi kan call for papers. Kemudian yang ketiga, saya biasanya itu menggunakan Poster My Wall. Yang ini, yang ketiga ini, postermywall.com.
Nah ini, nah, Bapak Ibu tinggal ngetikkan saja di sini. Nah, kita cari apa begitu? Misalkan kita cari poster atau cari flyer atau, nah ini kita tinggal nyari aja di sini. Nanti kemudian kita bisa kemudian merubahnya. Misalkan ini nih, coba kita klik saja, customize template. Nah ini, begini. Kemudian kita rubah ini Bapak Ibu. Ctrl A, call call for papers. Nama jurnalnya apa, kalau perlu sampulnya di apa, terus kemudian alamat untuk submitnya di mana, ini tinggal Bapak Ibu tinggal masukin saja. Nah, kalau di poster My Wall, itu begitu kita download, kalau kita yang gratisan, itu begitu kita download, gambar kita itu akan muncul muncul tulisan poster My Wall-nya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Gampang seperti itu. Nah, ini kan. Nah, nanti kan jadi seperti ini. Nah, ini made with poster My Wall yang bagian sini. Nah, bagaimana caranya? Gampang. Jadi bikinnya jangan terlalu lebar ke bawah. Ini tinggal kita crop saja kan bisa juga. Ini kalau kita crop, kita buang saja bagian tulisan poster My Wall. Set, ini kita down, sudah jadi cover paper kita. Kita save. Nah, save copy. Nah, kan selesai begini ini. Jadilah yang namanya cover paper. Atau bisa menggunakan cara yang saya tadi dipraktekkan di Canva, kita bisa screenshot layar kita. Set. Bentar. Ini kita screenshot. Loh, ini kok keluar ini. Nah, seperti itulah caranya begitu. Intinya, ini kita screenshot. Ini kok keluar ini. Oh, tadi belum disimpan ya, belum tersimpan. Ya, intinya di situ. Kita screenshot menggunakan apa? Kemarin juga sudah saya share aplikasi yang bisa kita gunakan untuk men-screenshot layar kita. Saya biasanya menggunakan ini. Bapak Ibu tinggal install saja, kemudian screenshot. Ini bisa untuk menangkap layar kita dengan cara yang sangat cepat. Nah, begitu. Aplikasinya sangat kecil dan kemudian, nah ini tinggal di-download saja, diinstal, nanti ditinggal dipencet FN print screen, begitu, atau diklik yang logo ini. Nah ini seperti itu. Nah ini ya begitu Bapak Ibu caranya. Jadi mulai sekarang setelah ini Bapak Ibu tidak perlu dipusingkan, aku loh gak bisa desain Pak, sama. Saya juga tidak begitu bisa desain Bapak Ibu. Saya cuman memanfaatkan flyer-flyer online saja. Jadi website online desain yang kemudian bisa kita gunakan seperti itu. Saya kira itu di sini sudah ada ahlinya. Pak Agi itu biasa yang sering pakai itu. Pakai poster My Wall dan lain sebagainya itu. Oke, saya kira itu mungkin ada yang ditanyakan dan lain sebagainya. Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Pas ini 1 jam, jadi kita sudah mulai jam 10 lebih. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada hal-hal yang kemudian masih ada yang dibingungkan berkaitan dengan Bapak Ibu. pelatihan kita. Atau jadi begini, silakan. Jadi kita memberikan ruang untuk Bapak Ibu, misalkan kita japri ke kita, nanya begini, dan lain sebagainya itu. Kalaupun memang kemudian bingung secara teknis, nanti kita bisa menggunakan TeamViewer. Gampang saja. Bapak Ibu tinggal install TeamViewer, kemudian nanti kita remote dari rumah. Jadi komputer Bapak Ibu tinggal duduk saja di depan laptop, laptopnya bergerak sendiri, menunjukkan, menjelaskan. Terus informasi juga bagi Bapak Ibu kemarin ada yang terlambat. Bagi yang terlambat, Pak, saya ini sebenarnya pengen sekali loh Pak belajar mengelola jurnal begitu. Tapi saya kemarin sibuk dan sebagainya terlambat. Silahkan.
kita masih memberi kesempatan untuk tetap Bapak Ibu bisa belajar di e-learning ataupun kemudian model-model private mengajari secara remote, secara langsung itu bisa, kita siap. Intinya begini, bagaimana nanti jurnal-jurnal kita itu pengelolanya paham begitu aja dengan teknis-teknis pengelolaan jurnal itu. Monggo, saya kira itu Pak Ope. Pak Ibu. Ada. Ini kan sesi terakhir Pak Jamil ya? Iya, terakhir. Habis ini kita tidak ada lagi berkaitan dengan jurnal manager. Kalau sesi terakhir, boleh kita foto bareng Bu? Monggo, silakan. Silakan, buka semua. Muncul nih dah. Buka semua anunya, videonya. Oke, gelak-gelak. Bu Sri, senyum-senyum. Ayo Pak Ope. Ini siapa lagi nih yang belum dibuka videonya ini? Ayo, saya tunggu untuk. Pagi, Sahrul Ramadan, Delta, Fauzuna Fida, Ahmad Baidawi, Pak Kacung. Pak Delta. Pak Delta ini kok suaranya enggak keluar nih? Yuk. Gimana ini sudah? Itu ya? Sudah. Oke. Oke, apa ini? Senyum ya? Senyum atau gini? Apa sih senyum? Atau gimana lah? Gini atau gini. Oke ya, Satu, Pak ya. Foto, 2, Pak. 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana caranya Pak Jamin? Di screenshot Pak. Biar saya yang screenshot dah ya. Ya, saya yang masih belum dibuka. Biar saya yang screenshot. 1, 2, 3, senyum. Oke, saya simpan dulu. Screenshot. Terakhir. Oke, pertemuan terakhir. Oke, sudah ya? Sudah Pak Ibu? Silakan ditutup. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang telah bergabung. Bu Fauzuna ini lagi di mana ini? Di Suramadu ya? Ngadem. Oke, terima kasih Bapak Ibu segala partisipasinya. Semoga ikhtiar kita belajar jurnal ini apa ya? Kegiatan pengabdian kita pada kampus. Semoga betul-betul dijadikan sebagai ladang ibadah kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup. Semangat Bapak Ibu yang ngelola jurnal ya. Semangat. Ada 20 orang ini mengelola 22 jurnal, luar biasa ini. Kita tunggu perkembangannya. Kita ingin pantau juga jurnal masing-masing. Silakan ilmu yang diperoleh di kita itu langsung obrak-abrik jurnalnya masing-masing. Kalau ada masalah hubungi Pak Jamin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamil. Oke.